Alhamdulillah pada tanggal 18 Maret 2020 CV Unggul Jaya telah mendatangkan mesin Konica Minolta kepada beliau Bapak Ahmad di Kuningan. Historis beliau adalah sebagai entrepreneur, pengusaha roti, pabrik roti, dan beliau juga sebagai pengusaha fotokopi, dan salah satunya beliau mempercayakan usaha fotokopinya kepada perusahaan CV Unggul Jaya. Dan di sini beliau menjadi pelanggan kami sejak 5 tahun yang lalu yang lebih. Dan beliau mengambil kepada kami adalah Canon, karena memang kita distributornya mesin fotokopi Canon. Dan untuk saat ini beliau menservis mesin fotokopi Canon untuk mengganti duplek. Dan di sini adalah mesin fotokopi Canonnya, ya. Dan berikut ini Konica Minolta yang dipesan sudah sampai di tangan beliau, dan di sini sudah diuji coba termasuk operator sampai dengan cara perbaikan yang sederhana. Berikutnya saya akan mewawancarai dari beliau yang berjaga atau yang mengoperasionalkan usaha ini. Maaf Mas, saya minta waktunya sebentar untuk diskusi. Untuk Mas, atas nama siapa? Saya Mujibur Rahman. Tinggal di Kuningan ya. Ini yang mengoperasionalkan mesin fotokopi atau usaha fotokopi termasuk air minum dan toko ini jenengan. Iya. Oke. Dari atas nama beliau Yai Ahmad nggih. Iya. Oke. Selanjutnya saya akan menanya soal fotokopi Canon. Ini kan kemarin kan rusak Mas. Kemarin habis berapa Mas untuk biayanya untuk servis Canon IR5000 ini Mas? 3 juta lebih. 3 juta lebih. Dan hari ini Mas, ini tadi mengganti duplek seharga 1.500.000 ya. Ini dupleknya sudah baru ya Mas ya. Kalau kita lihat tadi kita udah mengganti baru. Nah, ini dia udah diganti baru seharga 1.500.000. Demikianlah untuk penggantian spare part untuk mesin fotokopi Canon. Dan berikut saat ini saya akan mewawancari juga untuk hal mesin fotokopi yang baru saja datang. Apa yang dirasakan beliau, semoga ini menambah tambahan motivasi bagi kita. Untuk Mas, ini tadi udah nyoba untuk mesin fotokopi. Dari pengetahuan Mas atau soal apa ya fotokopi gimana itu, monggo silakan Mas cerita kepada kami biar kami bisa tahu dan juga teman-teman rekan yang lain juga tahu. Soal hasil mungkin Mas. Hasil alhamdulillah bagus. Dengan apa itu namanya aslinya dengan hasil kopiannya bagusan mana Mas? Bagus yang fotokopinya berarti. Bagus yang fotokopinya. Ini benar atau rekayasa Mas? Ini betul itu hasilnya. Betul ya, bukan rekayasa ya. Ini bisa lihat ya. Ini yang fotokopiannya, ini yang aslinya ya. Bagus yang fotokopiannya. Untuk dari segmen teknologi Mas, mungkin yang Mas tahu soal mesin ini. Tadi udah di training? Udah. Alhamdulillah ini bisa langsung dari komputer bisa, dari HP komputer bisa, dari sini ke sana juga bisa. Connect wifi ya? Connect wifi ya. Kalau untuk yang Mas tahu tentang IR5000 bagaimana? Ini nggak tahu saya. Enggak ya, memang tidak support connect wifi-nya, gitu ya. Di sini salah satu keunggulannya, dan juga ini saya akan menanyai dari ini kan soal kemudahan ya Mas ya. Sekilas secara kemudahan ini mesin fotokopi ini bagaimana Mas? Simpel sekali. Simpel sekali ya. Kenapa Mas ini mengatakan simpel? Padahal kan baru saja itu ngelihat gitu loh maksudnya. Kok bisa mengatakan simpel gitu loh, dari mana itu? Kemudahan membukanya, ini bukanya gampang, ini gampang. Jadi, coba dibuka Mas, Mas. Ya. Ini buat. Iya, gitu ya. Gampang sekali. Ya gitu ya. Jadi lebih mudah ya Mas ya. Oke. Ini buat tinta. Juga lebih mudah ya. Ya ini bawah. Ya. Gitu. Bersih. Ya, siap. Untuk kondisi mesinnya bagaimana Mas? Apakah jelek atau kayak baru Mas? Kayak baru.
Kayak baru ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini memang mesin tidak baru tapi kayak baru. Jadi memang kondisi bodi mulus ya Mas ya? Iya, mesin. Mulus atau tidak mulus? Masih mulus. Jempolnya Mas. Thank you, mantap ya. Oke. Berikut ini saya akan mewawancarai daripada beliau yang sudah melalang buana, yaitu beliau ini adalah Ko Hasan yang sudah melalang buana soal fotokopi itu lebih daripada 40 tahun. 40 tahun, 35 tahun ya kurang lebih ya. Nah, ini saya akan mewawancarai kepada beliau untuk soal mesin Konica Minolta tentang teknologi dan juga kelebihannya. Monggo Pak Hasan. Mesin Konica Minolta itu mempunyai kelebihan pada hasilnya, hasil kopi, karena dia memakai toner yang sangat kecil ukurannya, mikrotoning, sehingga menghasilkan half tone yang bagus. Oke. Jadi tidak terlalu ngeblok kalau untuk foto, untuk jadi bisa membaca gradasi ya. gradasinya Saya minta untuk dites Pak Hasan. Coba untuk yang disampaikan tadi itu harus melalui uji trial. Gitu. Kalau tadi coba saja PCL Dino. ya. Tes print. Ini kita mengetes untuk apakah hasilnya itu bagus seperti yang disampaikan tadi, yaitu bisa membaca gradasi atau bukan gitu ya. Karena kalau dengan Canon tuh nanti hasilnya apa tuh namanya hilang semua itu ya. Jadi gradasi dari hitam sampai ke abu-abu itu ada ya. tampak jelas bedanya. Ini Masing-masing coba kotak ini di samping contoh itu mano ini ya. gambar burung juga lebih hidup. Jelas ya Bang. Lebih hidup ya. Ini bisa ini. Ya. Ya, ini dengan ini beda, dengan ini beda. Jadi Nah, kalau perbandingannya dengan Canon tadi itu Pak ada hasil Canon Pak. Itu ambil coba Pak. Ini hasilnya. Ya, ya. Nah, ini kalau dengan Canon ini gambarnya mati burungnya ya. Langsung untuk gradasinya juga tidak bisa. Perbandingannya adalah seperti ini. hampir sama ini. Ya. Nah, Di sini sampai ke otak ke ya, ini perbandingan. 20% ini bedanya hanya sedikit sekali. Hampir sama. Tapi kalau di sini sampai ke 60% baru. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, Terlihat seperti bedanya. ini. Terlihat sekali bedanya ya. Ini untuk dari segmen hasil berarti setelah garis besar adalah kualitas daripada hasil sangat bisa dijamin ya Pak ya. Bisa dijamin. Untuk dari segi teknologi Pak dibandingkan dengan IR yang ada kayak IR 6510 atau IR 6000 Pak. Dari segi teknologi itu kekuatan elektroniknya Ya. kuat. Jarang terjadi kerusakan, terutama pada DC kontrolnya. Kalau pada Canon atau ini disebut PWBA atau dari main boardnya di sana. Ya. Ini ada juga semacam itu tidak pernah mengalami kerusakan pada Minolta. Ya. Kenapa kok terjadi seperti itu disebabkan karena apa Pak Hasan? Ya karena dari pabriknya pembuatnya lebih kuat itu saya rasa. Oh gitu ya. Karena pengaruhnya termasuk dengan voltase listrik ya. Voltase listrik tidak mempengaruhi banyak pada mesin. Oh gitu. Jadi kalau untuk Konica Minolta dibanding dengan produk Canon untuk ketahanan dengan voltase itu bagusan mana Pak? Minolta. Kenapa Pak ini? Punya pengalaman khusus Pak? Pengalaman yang lebih baru lagi bahkan itu Canon yang IR 6570 Ya. 5075 itu sangat pengaruh dengan voltase. Voltase. Sering terjadi error karena voltase ngedrop. Oh gitu. Ya. Bahkan terjadi kerusakan. Nah, gitu ya. Selanjutnya lagi ini kan soal Canon sama Konica Minolta. Untuk dari segi listrik itu kan berarti setelah di garis bawahi besar itu adalah rentan terhadap listrik, dan untuk kehematan berarti hematnya mana Pak Hasan? Hemat Konica Minolta. Untuk dari ya. Untuk dari segi teknologinya Pak Hasan, untuk seperti connect wifi atau mungkin memori atau mungkin bagaimana dibandingkan dengan IR 5000? Nah ini perbedaannya antara
IR 5000 dengan Bishap 362 ini itu terletak pada proses printnya. Itu kalau lewat komputer IR 5000 lebih lama karena RAM-nya kecil. RAM-nya kecil. Ini lebih cepat karena lebih besar RAM-nya. Gitu. Prosesnya lebih cepat. Untuk support wifi-nya Pak? Untuk support wifi itu hampir sama sebetulnya, cuman prosesnya jadi lebih lambat di sana. Oh gitu. Oh gitu ya. Berarti untuk dari segmen teknologi lebih up to date yang Konica Minolta 362 ya Pak ya? Pada IR 5000 tidak semua tipe bisa connect. Oh gitu. Tidak semua tipe bisa connect ke jaringan. Oh gitu. Jadi dia harus memerlukan alat tambahan itu LAN card atau PCB untuk menyambung ke jaringan. Kalau untuk Konica Minolta? Konica Minolta itu standar sudah ada. Sudah ada ya. Semua sudah standar pabrik sudah tersedia gitu ya Pak ya. Tersedia jaringan konektor RJ45 dan juga tersedia sebagai standar. Untuk spare part ini yang banyak pertanyaan ke kami itu Pak. Ini spare part itu untuk penggantian tuh cost-nya tuh lebih murah mana Pak? Kalau spare part jenisnya lebih sedikit Bishap dibanding IR 5000 karena IR 5000 spare partnya banyak sekali, gate, flapper, itu yang sering ganti. Spong ya terutama ya. Spondrol untuk paper fitnya, spondrol itu umurnya tidak begitu panjang pada IR, sedangkan pada Bishap itu karetnya kuat sekali. Ya. Kenapa kok bisa kuat Pak? Dia separator roll-nya itu dari karet silikon, jadi lebih tahan. Oh gitu ya. Lebih tahan. Ya. Oke Pak Hasan, kita juga punya pengalaman yang perlu kita informasikan juga. Selama 5 tahun Pak Hasan, ternyata kita juga udah men-trial mesin ini untuk selama 5 tahun kita tidak pernah yang namanya mengganti kayak mainboard atau power supply Pak Hasan. Dan alhamdulillah itu pun juga tanpa stabilizer yang menurut pengalaman kami seperti itu. Itu merupakan tanda bahwa PCB-nya lebih kuat. Oh gitu ya. Demikian informasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya langsung di tangan konsumen. Semoga ini menjadi motivasi tambahan bagi saya, Anda, dan semua dimanapun Anda berada. Untuk tidak salah lagi pilih dalam mengambil keputusan untuk berbisnis, menginvestasikan usahanya khususnya di bidang fotokopi. Kami memberikan bukti dari sebuah produk yang berkualitas dan kami pun juga memberikan pelatihan-pelatihan secara tutorial, secara keseluruhan. Kita memberi kesemuanya tanpa ada tanggung, tanpa ada rasa tidak ingin memberi. Kami selalu ingin memberi. Anda saatnya harus bisa dan Anda saatnya harus mandiri. Begitu ya Pak Hasan ya? Betul. Siap Pak Hasan? Siap. Mantap.